Hari ini kita ziarah ke kakek. Nanti kalau ayah meninggal, kamu ntar gantian ziarah. Dia pengen didik anak bahwa hidup ini nggak lama. Lalu begitu turun kuburan, banyak orang berziarah, banyak juga yang dagang. Anak saya yang 7 tahun itu Ustaz, dia baru bisa baca. Ustaz tahu anak 7 tahun ceriwis, ngoceh, nggak habis-habis. Karena baru bisa baca, batu lisan, nama-namanya dibacain. Termasuk yang aneh cuma nama yang dibaca sama tahun kematian. Data yang lain nggak dibaca. Ngomongnya nggak pelan, kenceng, semua orang nengok kalau dia baca. Asal aja dia baca Fulan bin Fulan, disebut namanya itu yang di batu nisan 78, maksudnya mari tahun 78. Fulana binti Fulan 2003, Fulan bin Fulan 95, Fulana binti Fulan disebut. Dan semua orang berziarah kalau ngeliatin ulah anak saya semuanya nengok itu, ketawa. Berkali-kali saya ngerasa malu, anak saya bikin ulah, saya pegang tangan anak saya ngomong gini, nah cepetan, kakek nunggu doa kita. Maksudnya ayo jangan banyakkan baca. Masya Allah Ustaz, tangannya saya hentak itu, dengan jiwanya yang polos, dari lisannya keluar kalimat yang seperti kilat menyambar. Apa yang diucapkan? Tanya saya. Dia ngomong, ayah, rupanya tinggal di dalam kubur itu lama juga ya. Sontak Ustaz saya terbelalak, saya lihat kanan kiri depan belakang, semua batu nisan di sekeliling saya. Saya baru tersadar, ada orang yang udah puluhan tahun dalam kubur. Yang ratusan tahun ada nggak? Ada. Yang ribuan tahun? Ada. Yang jutaan tahun? Ada. Dinosaurus sama teman-temannya. Kata para pakar paleontologi, Anda itu benar. Asumsi mereka, dinosaurus terakhir yang punah dari muka bumi itu 65 juta tahun yang lalu. Maknanya ihwatal iman, kita belum bicara tentang surga atau neraka, kita belum bicara alam mahsyar, kita baru bicara alam barzakh nih. Ada orang ribuan tahun dalam kubur. Ayah, rupanya tinggal di dalam kubur lama juga ya. Wa rahmati Allah. Saya ngedengarnya Allah. Kaifa taquluna billah wa kuntum amwatan fa ahyaakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Gimana bisa kalian sibuk kerja lupa sama Allah? Gimana bisa kalian dikasih rezeki nggak mau zakat, nggak mau sedekah? Gimana bisa kalian dikasih sehat, saum malas, haji rasanya nggak ada panggilan? Gimana bisa kalian kufur sama Allah? Padahal hidup kalian nggak bisa, mati juga kalian nggak bisa. Karena itu, wahai umat Muhammad SAW ada di tempat ini, ayo desain hidup yang berarti. Yang boleh jadi umur kita cuma hanya tinggal sesaat ini, tapi umur ibadah kita bisa sampai jutaan tahun. Bagaimana caranya Ustaz? Harta enggak dibawa masuk kubur. Keluarga cinta-cintanya sama kita enggak ada yang mau nemenin dalam kubur. Hanya amal. Yatba'ul mayyitu salas. Kalau kita mati, 3 yang nganterin kita: keluarga, harta, amal. Fayarju isnani wa yabqa wahid.
dua rombongan, begitu kita dikubur pulang ke rumah, yang nemenin cuma satu. Fayarji'u ahduhu wa maluhu, yang balik pulang ke rumah harta dan keluarga, nggak ada cerita mereka nemenin. Wa yabqa wahid, yang nemenin cuma satu. Apa itu? Amaluhu, amalnya. Tapi Ustaz kasih bocoran, ikhwatal iman rahmati Allah, sebenarnya masih bisa diralat. Keluarga kita ajak masuk ke kubur bisa. Harta kita ajak bawa masuk ke kubur, bahkan sampai kita bawa ke surga bisa. Caranya bagaimana? Sebelum mati convert, tukar keluarga kita. Keluarganya tukar gimana Ustaz? Ganti pasangannya, bukan. Yang belum sholat ajarin sholat. Yang belum berhijab kasih tahu berhijab. Jangan sampai anak kita nggak tahu berhijab. Yang perempuan, yang laki-laki sih nggak apa-apa. Jangan sampai ikhwatal iman rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tubuhnya, perkembangannya semuanya kita pikirin, tapi ibadahnya terhadap Rabbnya dia nggak kenal. Sebelum anak-anak kita mengenal agama ini dari mana-mana, pastikan Al-Fatihahnya kita yang ajar, sholatnya kita yang ajar, Allahnya, Muhammad Rasulullahnya kita yang kenalin. Kalau kalian percaya kepada guru, kepada ustadz, kepada ulama, amanah anak itu dititipkan kepada kita. Kita yang ngajarin. Maka bayangkan kalau anak kita bisa baca Al-Fatihah, kita yang ngajar. Nanti seumur hidup dia baca Al-Fatihah, pahalanya 100% buat anak kita, 100% yang sama Allah anterin buat kita yang ngajar. Kalau anak kita Al-Fatihahnya udah benar, sholatnya benar karena kita yang ngajar, nanti kita punya cucu, dia punya anak, cucu kita bisa sholat, bisa ibadah karena anak kita yang ngajar, pahalanya 100% buat cucu kita, 100% buat anak kita, 100% buat kita. Itu yang namanya ngajak keluarga masuk kubur, masuk surga. Lalu bagaimana ceritanya harta juga bisa dibawa masuk kubur? Surat 63 ayat 9, 10, 11 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, dengan panggilan kasih sayang Allah sentuh kita, Allah memanggil kita, wahai orang-orang yang beriman, fokus hidup kalian adalah mengabdi ibadah padaku. La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan sampai harta-harta kalian, anak-anak kalian membuat kalian lalai mengingat Allah. Lihat ya, tadi yang pulang ke rumah dua golongan, diulang lagi sama Allah di ayat ini. Harta kalian, anak kalian, keluarga kalian, jangan sampai membuat kalian lupa, lalai mengingat Allah. Nyari nafkah untuk keluarga tapi membuat kita lupa pada Allah, ini gak usah nyari nafkah. Menikah tapi makin jauh dari Allah, ini gak usah nikah. Karena yang Allah minta ibadah mengabdi pada Allah. Ayat 9 Allah sudah kasih tahu jangan sampai lalai dari dua ini dan mengingat Allah. Allah kasih tahu bahwa kalau mati baru kita nanti semuanya nyesal. Ya ayat 10, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fa
Yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas shalihin. Infakkan harta yang kami rizkikan padamu di jalan Allah, wakafkan sebelum datang hari kematian. Kemarin di Masjid Al-Muqarrabin saya cerita tentang jenderal yang ngasih 3 anak gede-gede kan. Buat apa Pak Jenderal segini banyak 3 aset besar-besar? Pak Jenderal kasih. Saya pengen nanti saya mati santri-santri bacakan Al-Quran buat saya Ustaz. Infakkan harta yang kami titip pada kalian sebelum datang kematian. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Karena setiap orang yang mati akan punya 2 cita-cita. Kita semuanya udah pernah mati kok belum? Hah? Belum pernah ngerasain mati? Ayah belum? Tidur. Saya juga belum. Celakanya lagi, orang yang sudah mati, termasuk keluarga yang tadi kita doakan, sampai sekarang belum ada yang balik, benar ya? Jadi kita ini semua belum ada yang mati, yang udah mati belum ada yang balik. Jadi ada sebuah dimensi hidup yang gak bakal pernah kita sentuh. Tapi hotel iman di ayat ini Allah bocorin setiap orang yang mati, yang sekarat akan punya 2 cita-cita. Apa itu cita-citanya Allah? Hingga masing-masing kita mengatakan, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, boleh nggak minta tangguh barang sebentar? Ngapain? Ngapain kata Allah? Fa saddaqa wa aku minas shalihin. 2 cita-cita saya Allah. Saya mau sedekah seluruh harta. Dan saya mau jadi orang saleh. Maka ikhwatal iman rahmati Allah Subhanahu wa taala, harta itu bisa kita convert masuk dalam kubur. Caranya bagaimana? Caranya sedekah yang banyak. Wakafkan harta kita. Kalau benar kita cinta sama harta, maka insya Allah di kubur kita temenin banyak. Semua keluarga kita nemenin. Kalau anak, keturunan kita, pasangan kita udah mati, mereka masih hidup, mereka sholat, mereka doa, mereka ibadah, mereka sedekah, mereka haji, mereka umroh, mereka tilawah Al-Quran. Kalau itu hasil didikan kita, setiap mereka ibadah, pahalanya nyampe kita. Jadi kita gak bakal pernah sepi setiap hari ditemenin oleh ibadah anak keturunan kita. Kalau pengen amal soleh kita, kalau pengen harta kita masuk dalam kubur, nemenin kita ketika nanti di padang mahsyar, di huru hara hari kiamat, sedekah yang banyak. Innal mu'min yastazilu bizilli sadaqati, kata Rasulullah. Nanti di hari kiamat, orang-orang beriman itu dia punya naungan, orang-orang kepanasan karena naungan sedekah yang sering dia buat.